Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita duduk pada hari ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Kalimat Tauhid, tafsir kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Dan kemarin kita telah menyebutkan beberapa nama dari kalimat la ilaha illallah. Yang pertama adalah kalimat tauhid, kemudian adalah apa? Al-fariqatu bainal kufri wal Islam. Kalimat ini juga dinamai, ada sebuah kalimat yang memisahkan antara kekufuran dan Islam, dan juga dinamai dengan nama kalimatut taqwa, dan juga dinamai dengan nama al-urwatul wuthqa. Jadi kalimat tauhid, al-kalimatul fariqatu baina al-kufri wasyirk, kalimatut taqwa, kemudian kalimat urwatul wuthqa. Ini nama-nama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di dalam awalnya. Kemudian beliau menyebutkan setelah masalah nama, wahiyya allati ja'ala Ibrahim alaihi salatu wasalam kalimatun baqiyatun fi aqibihi la'allahum yarji'un. Maka mungkin bisa juga kita namai dengan nama yang selanjutnya adalah kalimat baqiyah, kalimat yang akan senantiasa ada. Ini nama yang kelima berarti. Kalimat yang senantiasa ada. Yang pertama kalimat tauhid, kedua kalimat membedakan antara kekufuran dan kesyirikan, yang ketiga kalimat taqwa, yang keempat urwatul wuthqa, kelima kalimatul baqiyah. Hadis ini disebutkan kalimat baqiyah, tapi disandarkan Nabi Ibrahim. Ya, karena secara lafaz, konteks nas Al-Qur'anul Karim sedang berkata dengan Nabi Ibrahim. Ya, sedang berkata kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi inni bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan. Setelah diceritakan Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya dan kepada kaumnya berkaitan dengan tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala tutup ayat tersebut dengan apa? Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kalimat tauhid yang disuruhkan oleh Nabi Ibrahim ada kalimat baqiyah, kalimat yang tetap, yang senantiasa akan ada sampai akhir zaman, fi aqibihi la'allahum yarji'un. Akan tetap kalimat tersebut walaupun Nabi Ibrahim sudah meninggal, supaya manusia ini terus kembali. Kita dapati setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu banyak di antara manusia yang melakukan kesyirikan nanti. Karena di situ kan ada kaum apa setelah Nabi Ibrahim? Atau nabinya Nabi Nuh? Nabi Nuh sebelum Nabi Ibrahim. Musa kejauhan, yang deketan dulu. Jauhan Musa sejauh. Yang dekat dulu. Apa? Ismail boleh, Ishak boleh. Kemudian
Ishak punya anak siapa? Ishak namanya anak Nabi Ibrahim gimana? Ishak anaknya Nabi Ibrahim, bukan Ishak punya anak Ibrahim. Anaknya Ishak Yakub. Anaknya Yakub Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, hafalin itu. Itu silsilah Nabi semua itu. Yusuf Nabi, Yakub Nabi, Ishak Nabi, Ibrahim Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya. Terjadi kesyirikan di zaman Nabi Ishak, sudah mulai terjadi kesyirikan. Di zaman Nabi Yakub terjadi kesyirikan. Bahkan nanti dikisahkan dalam Israiliyat perangnya Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub, Nabi siapa? Yusuf. Terjadi kesyirikan? Terjadi. Lihat dakwah Nabi Yusuf ketika di penjara. Sedangkan apa? La ilaha illallah disebutkan ya orang filsafat ataupun seperti orang Asy'ariyah yang berkata barahin butuh barahin yang akhirnya berpikir rumit dengan filsafat mereka yang akhirnya untuk menetapkan Allah ada. Kita fitrah semua, bahkan anak-anak kecil akan fitrahnya apa? Tahu bahwa dirinya itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuat, itu udah tahu. Nggak perlu berpikir dengan cara filsafat. Karena fitrah kita sudah tahu dengan la ilaha illallah. Nah, tinggal ini fitrah yang Allah berikan. Makanya nanti apa alasan Nabi Ibrahim apa? Illa alladzi fatarani. Karena tauhid, la ilaha illallah, itu Allah sudah fitrahkan kepada kita. Ya makanya kayak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada kan kita berdoa kemana-mana. Enggak ada. Pasti hati kita tuh naik ke atas. Masih naik ke atas. Dan juga kita ngangkat tangan, coba lihat ngangkat tangan ke atas. Ini udah fitrah. Ketika kita ada masalah, ya udah entar urusannya dengan yang di atas. Kita lagi berantem, udah entar urusan dengan yang di atas. Itu sudah fitrah. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan fitrah ini kepada setiap manusia. Tinggal manusia mau enggak kembali kepada Allah. Kalau enggak mau kembali, maka kalimat tersebut tidak akan jadi baqiyah dalam hatinya. Kayak orang-orang musyrikin, tahu enggak dengan kalimat la ilaha illallah? Tahu mereka dengan kalimat la ilaha illallah. Tahu betul. Bahkan mereka tahu maknanya nanti. Tapi kenapa nggak jadi baqiyah? Karena apa? Mereka buang fitrah yang Allah telah berikan dengan fitrah yang baru. Makanya kalau kita belajar ilmu filsafat, maka apa caranya? Buang dulu fitrah yang ada, ganti dengan fitrah yang baru, yang kemudian nanti diikuti oleh kaum muslimin dari kalangan Asy'ariyah dan juga dari para filsafat Muslim. Buang dulu fitrahnya, ganti dengan fitrah yang baru. Karena fitrah yang Allah berikan kepada kita tauhid. Allah berikan kepada kita fitrah tauhid, menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika keseharian kita lihat kadang kita tidak sadar bahwa diri kita sedang lagi melakukan salah satu konsekuensi dari tauhid kita. Kita mungkin nggak sadar. Kita nggak sadar mungkin. Kenapa nggak sadarnya? Karena fitrah itu sudah diberikan oleh Allah. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, coba kita suruh berbuat buruk di awal. Sebelum dia tahu keburukan, coba suruh buat buruk. Mereka nggak akan mau. Kenapa? Nggak mau. Takut sama Allah. Takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena asli fitrah sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau mencari tidak fitrah itu, mau mengulik enggak fitrah itu yang Allah sudah berikan kepada diri kita. Karena Nabi Ibrahim menyebutkan apa? Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin.
Karena Allah yang berikan fitrah tersebut, dan Allah akan berikan hidayah kepada kita. Kalimat la ilaha illallah adalah sebuah kalimat yang sangat agung, yang sangat besar, yang menunjukkan dirinya adalah muslim. Ya kan? Kita lihat seluruh ibadah yang ada pasti syarat wajibnya atau syarat sahnya adalah Islam. Betul? Betul nggak? Ada ibadah yang tanpa syarat Islam? Maka juga tidak ada. Maka menunjukkan apa? Seluruh ibadah yang ada berkutik pertama kali berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan la ilaha illallah. Ini menunjukkan keagungannya la ilaha illallah. La ilaha illallah, keagungannya. Bayangkan kita sholat harus la ilaha illallah. Kita sedekah harus la ilaha illallah. Kita zakat, kita saum, kita haji, kita umrah, kita jihad, kita memberikan infak kepada keluarga kita, berikan nafkah kepada keluarga kita. Semuanya Pak butuh la ilaha illallah di awal untuk dia mendapatkan pahala dari Allah. Tidak ada, maka nggak dihitung ibadah. Makanya sebanyak apapun yang dikeluarkan oleh pemain bola dulu ketika Aceh terjadi sebuah bencana, sebanyak apapun yang dikeluarkan oleh mereka untuk memberikan infak kepada orang-orang Aceh, maka tidak bermanfaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti dia kiamat. Kenapa? Karena dia menginfakkan hartanya tanpa la ilaha illallah. Aisyah radhiyallahu anha punya paman namanya Abdullah bin Juda'an atau Abdullah bin Juda'an, dua riwayat. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW dengan masalah Abdullah ini. Kenapa ditanya? Karena Abdullah adalah orang baik, orang adil, dan selain lainnya dari sifat-sifat kebaikan. Tapi kekurangannya cuma satu. Ketika nubuwah datang dia tidak bertauhid. Ketika Rasulullah SAW ada, dia melakukan kesyirikan. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah semua amal soleh, amal kebaikan yang dilakukan di masa dunia sebelum dia wafatnya bermanfaat bagi dia nanti? Maka jawaban Rasulullah, tidak bermanfaat sedikit pun. Dia sudah mendapatkan manfaatnya di dunia dan tidak akan mendapatkan manfaatnya di akhirat. Wa ma fil akhirati min khalaq. Enggak akan dapat apa-apa. Maka ibadah yang kita lakukan, perantaran apapun dari terbesar sampai terkecil, enggak akan sah ibadah tersebut kecuali tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali la ilaha illallah. Maka agungnya la ilaha illallah. Maka kalau seandainya ada yang berkata la ilaha illallah adalah agung, pertama perintah paling agung pertama, iya wajar. Karena perintah setelahnya nggak dikatakan sah. Perintah setelahnya tidak akan dikatakan sah sampai perintah la ilaha illallah dilakukan. Tapi perintah la ilaha illallah dilakukan. Kalau tidak dilakukan perintah la ilaha illallah, semua apapun amal kebaikan, apapun kesungguhan untuk melakukan amal kebaikan tidak diterima. Orang sholat bagaimanapun cara sholatnya, khusyuk apapun sholatnya, dari malam awal isya, setelah sholat isya sampai subuh sholat, tapi kalau ngomong la ilaha illallah manfaat tidak, dan membatalkan la ilaha illallah bermanfaat tidak bermanfaat sedikit pun baginya, karena dia melaksanakan sebuah ibadah yang hilang dari syarat sahnya atau syarat wajibnya. Syarat sahnya atau syarat wajibnya. Maka pentingnya la ilaha illallah. Pentingnya la ilaha illallah. Bahkan juga la ilaha illallah sebuah kalimat yang dijadikan oleh Rasulullah SAW untuk tidak memerangi sebuah kaum. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang ingin memerangi kaum, sedang keluar ingin menyamperin misalkan suku A
karena mereka telah melakukan kesyirikan dan memerangi Rasulullah SAW. Maka Rasul lewat jalan, nemu sebuah kaum, berhenti dulu, nunggu waktu sholat. Kenapa nunggu waktu sholat? Rasul pengen mendengar apakah mereka mengucapkan kalimat tauhid atau tidak. Dari mana taunya? Dari azan. Karena setiap azan pasti akan mengucapkan kalimat tauhid. Kan asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah 3 kali. Kalau terdengar mereka mengumandangkan azan, maka Rasul tidak masuk ke daerah tersebut, meninggalkannya, berarti dia muslim, jalan ke tempat lain. Dan begitu agungnya kalimat la ilaha illallah. Begitu agungnya la ilaha, selesai, berhenti, kemudian apa? Lanjut ke tempat yang lain. Nah, lanjut ke tempat lain. Ini kalimat yang sangat menakjubkan bagi kita. Maka kalimat la ilaha illallah bukan sebuah kalimat yang cuma kita tempel di mobil, di rumah, bukan. Kita kan kadang mau merasa islami banget, taruh di mobil la ilaha illallah. Kita bikin kaligrafi la ilaha illallah, tempel di rumah, di dinding. Kemudian ketika ditanya la ilaha illallah, apa maknanya, apa syaratnya, apa rukunnya, apa hal-hal yang lain yang harus kita tahu tentang berkaitan dengan la ilaha illallah, la adri. Buat apa kita nempel tulisan la ilaha illallah kalau kita tidak tahu? Apakah kalimat itu hanya sebagai pajangan saja untuk menghias mobil kita, untuk menghias kendaraan kita, untuk menghias rumah kita? Maka jawabannya tidak. Kalimat tersebut turun ke kita untuk diamalkan. Makanya la ilaha illallah wajib bagi kita apa? Kita nutkan, kita ucapkan. Ya, kita ucapkan. Dan kita yakini dalam hati dan kita amalkan muqtadanya, konsekuensi dari la ilaha illallah. 3 ini harus dilakukan. Hati kita harus mengiyakan, lisan kita harus mengucapkan, dan amal jawari kita harus melakukan muqtada, konsekuensi dari la ilaha illallah. Hilang salah satu dari 3 ini akan cacat la ilaha illallahnya. Akan cacat la ilaha illallahnya. Seperti kaum Murji'ah, yang dimana mereka ini berkata la ilaha illallah itu hanya yakfi al-i'tiqad bil qalbi. Maka cukup bagi dia apa? Meyakini dalam hatinya. Maaf, ini karomiyah. Kemudian kalau Murji'ah tambah dengan apa? Nutqu bil lisan. Cukup dia ngomong la ilaha illallah, maka cukup bagi dirinya walaupun dia mengamalkan amal kekufuran dan kesyirikan. Ini Murji'ah. Dia cukup berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah itu dia melakukan kesyirikan, dia menyembelih untuk jin, dia menyembelih untuk wali, dia melakukan ibadah untuk orang lain, dia berikan sembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka agama dia tidak berpengaruh kepada kalimat yang sudah diucapkan. Ini bahaya. Kalau kayak gitu berarti apa? Iman semua manusia sama. Ya kan? Jadi konsekuensinya apa? Iman semua manusia sama. Berarti iman saya dengan iman Abu Bakar sama. Iman Kak Antum dengan imannya Rasulullah SAW sama. Maka ini buruknya. Buruknya dari keyakinan yang demikian, dari pengawasan la ilaha illallah. Atau yang lebih parah dari karomiyah yang berkata apa?
La ilaha illallah, iman hanya cukup dalam hati. I'tiqadu bil qalb. Udah yakinin dalam hatinya la ilaha illallah dengan benar, misalkan la ma'budu bihaqqin illallah, dengan benar tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, walaupun dia mengamalkan kesyirikan setelahnya. Tapi i'tiqad sudah dalam hati sudah benar, maka benar sudah cukup. Allah lebih parah lagi, enggak perlu dia menampakkan Islamnya. Dia enggak perlu menampakkan Islamnya. Cukup bagi dia keyakinan dalam hati. Mau dia duduk dengan orang kafir, bincang-bincang dengan orang kafir, bincang-bincang dengan orang kafir, misalkan memiliki keyakinan yang sama dengan orang kafir, nggak masalah. Yang penting dia memiliki keyakinan apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Dalam hatinya cukup. Gimana? Kalau kayak gitu Abu Jahal juga tahu la ilaha illallah. Kenapa dia masih dijuluki Fir'aun umat ini? Kenapa masih dijuluki Abu Jahal? Sedangkan julukan dia sebelum Islam datang apa? Abu Hakam. Bapaknya bijaksana. Bapaknya bijaksana. Kenapa? Karena apa? Kalimat la ilaha illallah tidak diucapkan lisannya dan tidak diamalkan konsekuensinya oleh Abu Jahal dengan orang-orang lainnya. Kalau ditanya dengan keyakinan la ilaha illallah, tahu nggak? Tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengabadikan perkataan mereka, ataj'alu alihatan ilahan wahidan. Apakah engkau wahai Muhammad ingin menjadikan ilah-ilah yang sebanyak demikian ini menjadi cuma satu ilah? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sebuah perkara yang sangat mengherankan. Sebuah perkara yang sangat mengherankan. Berarti tahu enggak ya tingkat mereka? Tahu. Tahu dengan hal tersebut, tapi enggak dikatakan muslim, bahkan Fir'aun yang umat ini. Maka untuk kalimat la ilaha illallah wajib lisan ini mengucapkan, diyakini oleh hati kita dan diamalkan oleh jawarih kita dari muqtada atau madlul maknanya, dari konsekuensinya atau dari maksud makna la ilaha illallah. Maksud makna la ilaha illallah, baru dia jadi muslim yang benar. Dan dia sekarang apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makna, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya. Berarti apa? Berarti kita tidak melakukan satu pun macam ibadah kecuali kita berikan kepada Allah. Apapun ibadah itu, apapun ibadah tersebut. Lihat apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allah huwal haqq ma yad'una min dunihi huwal batil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan itu Allah Subhanahu wa taala yang benar, dan apa yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala huwal batil. Allah yang sebutkan langsung huwal batil. Apa yang dilakukan sesembahan selain Allah batil. Kalau kita mau maknai ya doa ini ibadah. Tapi kalau kita maknai ini doa, maka doa kepada selain Allah batil. Batil. Allah yang menyebutkan huwal batil. Kemudian wa annallaha huwal aliyyul kabir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup dengan apa? Dua sifat yang mulia. Dua namanya dan dua sifat yang mulia.
Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah yang Ali, Maha tinggi, dan juga Al-Kabir. Dua nama dan dua sifat yang sangat hebat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengcounter perbuatan yang mereka lakukan dari sesembahan kepada selain Allah. Mereka mau nyembah begitu tetap Allah Subhanahu wa taala Ali. Mereka melakukan hal tersebut tetap Allah Subhanahu wa taala Kabir. Karena apa yang mereka sembah adalah wal batil atau batil. Apapun itu, siapapun, tidak dibedakan. Makanya Rasulullah SAW marah ketika ada yang berkata dari seorang wanita bahwa kami punya nabi yang mengetahui ilmu gaib. Marah kepada wanita itu. Kenapa marahnya? Karena apa? Berkaitan dengan sesembahan selain Allah. Berarti seolah-olah Anda mengatakan saya mengetahui ilmu gaib dan boleh untuk disembah. Maka marah Rasulullah SAW. Dan iddia bi'ilmil ghaib kufur. Mengklaim diri kita mengetahui ilmu gaib sebuah kekufuran. Maka batil. Ali bin Abi Thalib ketika disembah oleh orang-orang Syiah Sabaiyah, maka beliau marah, murka, dan bahkan sampai membunuh mereka, membinasakan mereka dengan api. Dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib tahu sesembahan selain Allah huwal batil. Allah yang menyebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 62. Allah menyebutkan apa yang disembah selain Allah batil. Makanya Allah Subhanahu wa taala negur Nabi Isa. Qul lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Isa berkata, apakah engkau wahai Isa telah berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Marah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan percakapannya dengan Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa menyebutkan, enggak, kan kau tahu apapun yang ada dalam diriku dan aku tidak tahu apa yang ada dalam diriku. Dan tidak mungkin aku mengatakan sesuatu perkataan yang aku tidak punya hak dalamnya. Karena bisa tahu kalau berkata demikian berarti Nabi Isa batil. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan batil. Maka sebetulnya sesimpel ini, mudah tauhid. Kita tinggal menyembelih hanya kepada Allah, nazar kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, kemudian murka, marah kepada Allah, raja, khauf, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, zakat kita, saum kita, haji kita, umrah kita, semuanya untuk berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Mudah sebetulnya. Tapi kenapa dipersulit? Karena ada hati-hati yang kotor ketika itu, mengotori fitrah yang Allah telah berikan kepada dirinya. Nabi Ibrahim sudah tegaskan tadi apa? Illalladzi fatarani fa innahu sayahdi. Allah sudah berikan fitrah tersebut, Allah akan berikan hidayah. Kalau kita mengotori fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini tentang permasalahan tauhid, maka Allah akan berikan hidayah. Ma'bad Ibn Juhan, tokoh pertama Qadariyah, ketika sudah jatuh, dia nggak mau kembali, dia merusak fitrahnya, Allah biarkan dan bahkan dia menjadi pencetus akidah Qadariyah. Walaupun sebelumnya ada orang sebelum dia ada orang lain yang memiliki keyakinan yang sama, tapi orang tersebut bertaubat setelah ditampar oleh Umar.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dapati ada orang yang berkeyakinan tentang permasalahan takdir yang bukan takdir ini bukan Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tapi mereka sendiri yang menciptakan takdir. Maka akhirnya apa? Dipanggil orang tersebut oleh Umar, kemudian ditampar bolak-balik. Kalau ini tampar bolak-balik, bukan dicium tangan bolak-balik, tampar bolak-balik. Kemudian setelah itu dibotakin, kemudian ini orang pertama kali kalau kita mau mengatakan yang berpahaman qadari, ini orang. Dan gak disebutkan siapa namanya. Akhirnya dia ketika diazingi, tidak lama setelah itu, beberapa tahun setelah dia diazingi, maka datanglah manusia datang ke orang itu dan berkata, sungguh di daerah A telah datang orang yang memiliki pemahaman yang sama dengan engkau. Lihat, bedakan antara dua orang ini, Ma'bad dengan orang ini. Apa bedanya? Orang ini telah kembali kepada fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka ketika mendengar hal tersebut, dia tidak kembali dan berkata nanti kepada Allah, oh, saya orang yang pertama kali yang memiliki ide itu, maka engkau murid saya. Kan gitu. Saya yang punya dulu, ini hak cipta saya. Enggak. Apa tapi yang katakan? Enggak. Masih terasa tamparannya Umar di pipi saya. Jawabannya, maksudnya apa? Dia nggak mau kembali kepada itu. Makanya apa? Fa'innahu sayahdi. Allah berikan hidayah kepadanya. Tapi kalau dia sudah merusak fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan dia biarkan rusak fitrahnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan hidayah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika dia sudah berpaling, Allah biarkan terus dia berpaling. Maka ini hal yang penting kita harus ketahui. Dari mana la ilaha illallah? Dari mana la ilaha illallah? Demikian. La ma'budu bihaqqin illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Bukan makna la ilaha illallah la khaliqa illallah. Bukan makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak perlu. Kalau tujuan yang menyebutkan, menyampaikan tentang permasalahan tidak ada pencipta kecuali Allah, kita pun tanpa turun Al-Quran kita tahu. Karena fitrah kita tahu dari diri kita yang begitu menakjubkan, yang begitu menakjubkan, mata kita, retina kita beda-beda di antara setiap manusia. Sidik jari kita berbeda-beda kepada setiap manusia yang lainnya. Begitu hebatnya organ dalam diri kita bergerak tanpa kita perintahkan. Kan nggak ada di sini merintahkan kepada paru-parunya terus bernapas, pompa napasnya, jantung pompa darahnya, pompa darah saya. Ada? Nggak ada. Tapi dia terus bergerak. Maka pasti tahu kita dengan menghayati diri kita, ya kita ada pencipta, kita diciptakan. Ngapain Allah Subhanahu wa taala sampai turunkan para nabi dan para rasul? Kalau untuk menjelaskan la khaliqa illallah. Dan buat apa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka pun tahu bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah. Lihat bagaimana Abdul Muttalib, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika pasukan Abraha datang ingin menyerang Ka'bah. Apa yang dikatakan oleh Abdul Muttalib? Anna rabbul ibil wal ka'batu indahu. Saya ini adalah tuannya onta yang kalian tahan, sedangkan Ka'bah mempunyai Rabbnya. Udah tahu dia. Maka ketika datang ke depan Ka'bah, maka berkata Abdul Muttalib kepada orang Quraisy, ikhlaskanlah kalian doa hanya kepada Allah. Mereka tahu bahwa mereka itu diciptakan oleh Allah. Tapi kenapa masih diperangi?
Kenapa Abu Jahal masih diperangi oleh Rasul? Kenapa Al-Walid Ibn Al-Mughirah masih diperangi Utbah Ibn Rabi'ah, Syaibah Ibn Rabi'ah, As Ibn Al-Wa'id? Kenapa mereka ini terus diperangi? Sedangkan mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta mereka. Mereka nggak ngomong kok mereka tercipta begitu saja, ujuk-ujuk jadi saya menciptakan diri saya. Tidak ada. Apalagi ketika itu ilmu filsafat belum tersebar. Filsafat Yunani belum tersebar. Maka mereka orang Quraisy tahu bahwa mereka diciptakan. Am khuliqu. Gimana ya? Am humul khaliqun. Mereka yang menciptakan sesuatu atau mereka yang diciptakan? Allah nanya kepada mereka musyrikin, dan mereka tahu mereka diciptakan, bukan mereka menciptakan. Mereka diciptakan, tahu. Seharusnya kalau mana la ilaha illallah, la khaliqa illallah, cukup Rasul dakwah sebentar. Udah, kalian berkata la khaliqa illallah, cukup. Sudah. Berarti kita sama. Berarti engkau muslim, saya muslim, engkau beriman, saya beriman. Udah enggak perlu perang dengan Abu Jahal. Enggak perlu perang dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Enggak perlu terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, enggak perlu. Dan enggak perlu juga perang bersama Romawi. Romawi juga tahu apa? Nasrani tahu bahwa dirinya diciptakan oleh Tuhan. Enggak perlu perang dengan juga orang Yahudi. Mereka tahu bahwa mereka juga diciptakan oleh Tuhan. Tapi kenapa masih diperangi oleh Rasul? Karena makna la ilaha illallah bukan la khaliqa illallah. Karena makna la ilaha illallah bukan la khaliqa illallah. Karena makna la ilaha illallah berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan ibadah yang diberikan kepada Allah saja. Berkaitan dengan ibadah yang diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Atau juga bukan maknanya dengan makna yang lain, la ma'bud illallah atau la mawjudu illallah. Ini juga hal yang membahayakan. Apa? Tidak ada sesuatu yang ada kecuali Allah. Wah, ini bahaya. Berarti dia bisa menyembah apapun nanti. Makanya ada orang yang nyeleneh. Kalau dia nyembah Nabi Isa karena ada sifat ketuhanan Allah, maksudnya nyembah sifat Tuhan Allah, maka dia tauhid Allah karim. Kenapa? La mawjud illallah. Kerusakan akidah. Kerusakan akidah. Kalau la mawjud illallah, kotoran kita mawjud, berarti Allah. Babi itu ada, apakah itu Allah? Anjing ada, apakah Allah? Kan tidak mungkin. Ini maknanya. Kalau maknanya ini, ngapain juga Rasul sampai perangin orang Quraisy? Capek-capekin. Udah, kalian sudah meyakini kan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah ini adalah Allah, sesembahan yang berhak untuk diberikan sesembahan, cukup. Lanjutkan. Gitu? Kan tidak. Bahkan dihancurkan semua berhala nanti oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat menyebutkan dengan tangannya Rasul langsung. Rasulullah hancurkan 300-an berhala di depan Ka'bah dengan tangannya langsung. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua adalah dengan perintah ya Rasulullah SAW. Bayangkan, Rasul hancurkan semuanya. Ini yang ada bukan Allah. Hanya Allah, Tuhan kita, sesembahan kita yang harus kita berikan ibadah kepadanya saja. Tidak berikan kepada yang lain. Tidak berikan kepada yang lain.
Ya, tidak berikan kepada yang lain. Atau selanjutnya, bukan juga makna la ilaha illallah la hakim illallah. Tidak ada hakim kecuali Allah. Tidak ada hakim kecuali Allah. Maka ini jadilah perkara ini seperti perkara orang-orang Khawarij yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, keluar dari barisan Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena berkata la hukma illallah. Mereka berdamai, Ali dengan Muawiyah berdamai, maka keluar Khawarij berkata la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maknanya sih baik, betul. Tapi pengaplikasian yang salah. Pengaplikasian yang salah. Dan tidak kita jadikan permasalahan hukum iqab ataupun hukum ini menjadikan seluruh berkaitan dengan ibadah. Melanggar sedikit, enggak potong tangan, berarti kufur, sudah murtad, halal darahnya. Kan enggak gitu. Tidak seperti itu. Lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam sulh Hudaybiyah. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, tulis uktub bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah. Tulis wahai Ali, bismillahirrahmanirrahim, kemudian dari Muhammad Rasulullah. Maka Suhail berkata, terbentar, kami tidak meyakini ya Rahman, hapus. Dan kami tidak meyakini engkau adalah Rasulullah. Maka Ali ketika itu gentar dan enggak mau menghapusnya. Maka Rasulullah ambil dan Rasul yang hapus. Ganti Muhammad ibni Abdullah. Makanya nanti salah satu ini argumen yang akan dibawa oleh Abdullah ibni Abbas ketika mendakwahi orang Khawarij. Mendakwahi orang Khawarij. Maka la ilaha illallah maknanya bukan la mawjudu illallah, tidak ada sesuatu yang ada kecuali Allah, atau bukan maknanya la khaliqa illallah, bukan maknanya tidak ada pencipta kecuali Allah, dan juga tidak ada, bukan juga maknanya la hakima illallah, tidak ada hakim kecuali Allah Subhanahu wa taala, tapi maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Ini yang paling sesuai dengan dari Al-Quranul Karim. Makanya kita sebutkan dari dalam surah Al-Hajj ayat 62, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ini juga makna dari apa? Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini juga makna yang disebutkan oleh para nabi ketika mereka mendakwakan kaumnya. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Siapa para nabi? Hud, Saleh, para nabi yang lain semuanya berdakwah, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, engkau enggak punya Tuhan selain Allah. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Maka inilah makna la ilaha illallah. Maka inilah makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Maka syarat pertama dari makna la ilaha illallah ini adalah seperti yang disebutkan oleh beliau. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Wahhab rahimahullah taala, wa laysa al-muradu qawlaha bil lisani ma'al jahli. Maka beliau menyebutkan, maka bukan maksudnya ucapan la ilaha illallah diucapkan dengan lisan dengan bodoh apa maknanya. Maka disebutkan tadi beberapa makna yang diyakini oleh sebagian manusia.
Maka yang benar cuma hanya la ma'budu bihaqqin illallah. Supaya kita tidak tertipu dengan la ma'budu bihaqqin illallah. Maka apa beliau menyebutkan enggak boleh kita ucapkan la ilaha illallah bersamaan bodoh dari maknanya. Maka apa? Maka wajib kita ajarkan kepada orang yang baru masuk Islam, wahai saudaraku, setelah engkau masuk Islam, maka engkau harus meninggalkan semua persembahan yang biasa engkau lakukan kepada selain Allah, dan engkau hanya berikan sesembahan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya engkau berikan ibadah itu kepada Allah, tidak boleh berikan kepada selain Allah. Ajarkan, tanamkan hal tersebut ke dalam diri mereka supaya mereka mengetahui bahwa makna la ilaha illallah adalah meninggalkan semua sesembahan selain Allah dan hanya memberikan sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang kita bisa sampaikan karena sudah masuk waktu azan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.